Hai hai hai. Halo anak-anak terkasih, bagaimana kabar kalian? Nah, Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, bersemangat dan selalu penuh sukacita. Hari ini kita akan belajar tentang rambu lalu lintas dari tema 8 subtema 3 kelas 3 SD. Oh iya, diambil dari Mupel Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami arti rambu-rambu lalu lintas di sekitarnya. Dan yang kedua, siswa mampu menaati rambu lalu lintas yang ada di sekitarnya. Mari kita mulai. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang terdiri dari lambang, huruf, angka, dan kata-kata yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan. Tujuan dipasangnya rambu lalu lintas adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan itu sendiri. Semua pengguna kendaraan harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi dan mematuhi peraturan lalu lintas serta berjalan di sebelah kiri jalan agar terjaga keselamatannya. Nah, ini adalah contoh SIM. Fungsi rambu lalu lintas yang pertama, memberikan informasi tentang kondisi jalan yang dilalui. 2. Memberikan informasi tentang keadaan lalu lintas. Yang ketiga, mendukung keselamatan berlalu lintas. Dan yang keempat, memberikan informasi tentang perbaikan jalan. Jenis-jenis rambu lalu lintas ada 4 macam, yaitu rambu peringatan, rambu petunjuk, rambu larangan, dan rambu perintah. Nah, sekarang kita akan membahas dan belajar satu-satu ya. Semangat! Pertama, rambu peringatan. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan adanya bahaya dalam perjalanan. Nah, ciri-ciri rambu ini adalah berwarna dasar kuning, lalu bergaris tepi hitam. Warna lambangnya adalah hitam, seperti pada contoh. Itu gambar orang mau menyeberang. Nah, yang keempat biasanya berbentuk belah ketupat seperti ini. Contoh rambu peringatan. Contohnya ini ya, lampu lalu lintas. Lampu merah artinya kendaraan harus berhenti. Lampu kuning artinya kendaraan harus berhati-hati dan bersiap-siap untuk melaju ataupun berhenti. Yang ketiga, lampu hijau artinya kendaraan boleh berjalan. Contoh rambu peringatan yang lainnya adalah ini. Jika ada gambar seperti ini, maka itu artinya jalanan licin. Gambar seperti ini, awas tebing longsor atau daerah rawan longsor. Yang ini artinya tikungan ke kanan. Lalu yang ini artinya awas jalan berkelok-kelok. Yang ini awas jalan menanjak. Dan yang ini awas jembatan sempit. Nah, untuk tanda yang lainnya kalian bisa belajar sendiri ya. Yang kedua adalah rambu petunjuk. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan saat melakukan perjalanan.
Ciri-ciri rambu petunjuk adalah yang pertama, berwarna dasar hijau atau biru. Yang kedua, berwarna garis tepi putih. Dan yang ketiga, warna lambangnya putih. Dan yang keempat, berbentuk persegi panjang seperti ini. Nah, ini adalah contoh rambu petunjuk. Jika kalian mendapati gambar seperti ini, maka artinya ada masjid, ada gereja, ada pura, ada petunjuk wihara. Nah, jika ini berarti petunjuk bahwa di dekat situ ada rumah makan, SPBU, maupun rumah sakit. Dan jika ada tanda seperti ini artinya menunjukkan arah. Biasanya ada di tol banyak sekali dan juga jalan-jalan persimpangan. Begitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang rambu larangan. Adalah rambu yang digunakan untuk memberi larangan kepada pengguna jalan. Ciri-cirinya adalah berwarna dasar putih, lalu berwarna garis tepinya merah, lalu warna lambangnya hitam dan berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Ini gambar yang artinya dilarang berhenti. Kalian harus menaatinya. Dan ini dilarang memutar. Dan yang ini artinya dilarang parkir. Ini artinya dilarang masuk. Dan gambar ini menunjukkan bahwa mobil dilarang masuk. Dan ini artinya gambar dilarang mendahului kendaraan yang ada di depannya. Nah, lanjut ke rambu berikutnya adalah rambu perintah. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan suatu perintah yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Ciri-ciri rambu perintah adalah berwarna dasar biru, lalu berwarna garis tepi putih. Warna lambangnya yaitu putih, berbentuk lingkaran seperti ini ya. Contoh dari rambu perintah misalnya seperti ini, artinya wajib lurus. Kalian tidak boleh berbelok-belok. Kemudian gambar ini artinya wajib mengitari bundaran. Maksudnya tidak boleh langsung menerobos jalan. Kemudian gambar ini artinya yang boleh masuk khusus pengendara motor. Dan yang ini artinya kalian boleh mengendarai kendaraan bermotor dengan minimal kecepatan 60 km. Kemudian gambar ini artinya wajib belok ke kiri. Dan yang ini gambar khusus pejalan kaki. Oke, kalian telah belajar banyak hal tentang rambu lalu lintas. Nah, sekarang Ibu akan mengetasnya dengan latihan soal yang pertama. Nah, coba kalian kerjakan dulu, kalian pasangkan dengan menarik garis antara gambar dan kata-katanya. Silakan. Oke, sekarang kita bahas dan ini dia jawabannya. Nah, mudah sekali bukan? Karena tadi sudah kita bahas. Selanjutnya ke latihan soal yang kedua. Pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya. Nah, kalian stop dulu, kerjakan dan akan kita bahas. Mari kita bahas simbol rambu-rambu lalu lintas berikut. Gambar ini yang pertama berpasangan dengan daerah longsor, kemudian dilarang parkir, jalan licin, dilarang berhenti, dan yang terakhir jalan berkelok-kelok. Pasti kalian betul semua kan? Hebat. Latihan soal ketiga, kalian membaca teks bersepeda bersama teman, lalu kalian kerjakan soal
yang ada di buku kalian seperti ini. Nah, setelah kalian mengerjakannya, maka kita akan bahas bersama-sama. Kalian cocokkan apakah sudah tepat. Mari kita bahas. Nomor 1, apa kendaraan yang digunakan Udin dan teman-teman? Jawabannya adalah sepeda, betul. Dan yang kedua, mengapa teman Udin ada yang tidak ikut bermain? Jawabannya apa? Karena ada yang belum bisa naik sepeda. Dan yang ketiga, apa saja warna yang ada pada rambu lalu lintas? Yaitu merah, kuning, dan hijau. Ingat, ini yang ada di bacaan ya. Dan yang keempat, tuliskan arti setiap warna yang ada pada lampu lalu lintas. Nah, ini dia pembahasannya. Lampu hijau artinya kendaraan boleh melaju. Lampu kuning, kendaraan siap-siap melaju atau berhenti. Dan lampu merah, kendaraan harus berhenti. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal keempat. Nah, kalian disuruh melengkapi gambar berikut seperti perintah yang tersedia. Lengkapilah agar menjadi rambu petunjuk arah yang benar. Oke, kalian kerjakan dulu dengan menuliskan tempat yang benar pada arah yang tepat. Kalian stop dulu ya, kalian kerjakan. Oke, sekarang mari kita bahas. Nah, langsung saja kita masukkan. Untuk menuju taman bermain harus belok kiri. Nah, mana belok kiri? Ini dia, taman bermain. Kalian letakkan di sini. Untuk menuju Masjid Agung harus belok kanan. Di manakah ya? Nah, di sini dia Masjid Agung. Nah, untuk menuju sekolah Nusantara harus lurus mengikuti arah jalan. Nah, gampang saja. Di sini letak sekolah Nusantara. Soal nomor 2. Nah, kalian stop dulu lagi sejenak. Kalian kerjakan ya, seperti contoh tadi. Dan sekarang akan kita bahas. Untuk menuju kebun binatang harus belok kiri. Di manakah arah yang menuju belok kiri? Kita tuliskan kebun binatang. Nah, ini dia. Untuk menuju rumah sakit Indah harus belok kanan. Dan disinilah tempatnya. Kemudian untuk menuju pasar ikan harus lurus mengikuti arah jalan. Nah, ini dia pasar ikan. Mudah sekali bukan anak-anak? Nah, jangan lupa ya, kalian harus waspada saat di jalan raya. Kalian harus mengingat dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan agar kalian selalu selamat dan terlindungi serta melindungi orang lain. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak mendapat banyak pengetahuan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dan berdoa senantiasa. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dah.